Dan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu guru, dosen, dan mahasiswa seantero Indonesia. Nih kayaknya STKIP Bina Insan Mandiri bisa meraih para pendidik se-Indonesia nih. Keren sekali eventnya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah jumpa saya di webinar yang lain. Mungkin ada beberapa materi yang overlap, tapi moga-moga sih tidak bosan ya berjumpa dengan saya. Oke, saya akan coba izin membagikan tayangan dulu. Sebentar. Wah, ada Ibu Mona Condro dari Landak. Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Ya, sudah Ibu. Oke, presentasi saya akan interaktif, jadi Bapak Ibu nanti akan saya minta untuk merespon saya di chat, lalu nanti Bapak Ibu juga akan mencoba beberapa alat teknologi yang saya perkenalkan. Jadi kalau misalnya kebetulan bisa akses dengan dua alat, misalnya laptop dengan handphone, akan lebih mudah. Tapi kalau tidak bisa menyimak, nanti bisa dilihat rekamannya, kan ini ada di YouTube juga ya, jadi nanti bisa diulang-ulang kalau ada tahapan-tahapan yang Bapak Ibu bingung melalui YouTube. Slide saya dalam bahasa Inggris, tapi akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Gitu. Baik, materi saya pagi ini, Revisiting the Use of Technology in Education. Jadi kita akan lihat lagi teknologi-teknologi yang sudah pernah kita pakai itu efektif nggak sih? Karena suka banyak kan yang tanya, ini yang efektif yang mana, yang enggak yang mana, yang tahu efektif atau tidak itu pasti para pengajar sendiri gitu ya. Jadi nanti bagaimana melihat tools atau alat teknologi yang kita pakai itu efektif atau tidak, itu nanti kita coba explore sama-sama. Nah, hari ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah peran teknologi dalam pendidikan seperti apa. Lalu kita akan bereksplorasi bersama-sama melihat beberapa potensi alat teknologi, bisa dipakai apa sih alat teknologi ini. Kemudian terakhir saya akan memberikan tips apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika Bapak Ibu mau memilih atau menggunakan satu alat teknologi di kelas Bapak Ibu. Jadi ranah yang akan saya bahas ini untuk konteks Bapak Ibu yang mengajar di area yang bukan tidak ada teknologi sama sekali. Jadi ada teknologi tapi mungkin internetnya nggak terlalu kencang. Ada teknologi tapi mungkin alatnya, handphonenya nggak terlalu canggih, laptopnya nggak terlalu canggih. Tapi ada gitu ya. Tapi kalau misalnya zero teknologi sama sekali, pasti yang saya sampaikan saat ini tidak akan bisa digunakan. Gitu. Baik, pertama saya akan ajak Bapak Ibu berinteraksi dulu ya. Yang Bapak Ibu bisa lakukan nanti di chat, boleh jawab yes atau no dari pertanyaan saya, dan Bapak Ibu juga boleh menanggapi gitu ya melalui chat. Sudah siap ya Bapak Ibu? Saya akan memberikan pertanyaan, Bapak Ibu jawabnya yes atau no, tapi boleh juga kasih tanggapan. Oke, pertanyaan yang pertama. Nah, Pak Ade udah siap nih. Technology will replace teacher. Oke, yes or no? Wah, ada yang nyoret di situ. No, 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 no. Oke, big no. Ada yang yes nih, Ibu. Oh, ini Ibu Tunik nih. Yes katanya. Dari Surabaya nih, Ibu. Oke, banyaknya no. Bu Eka no juga. Ada yang yes, Bu Marita dari Tangerang ya. Yes, but nothing at all. Kayak judul lagu, Pak. When you say nothing at all itu ya. Oke, mayoritas 90% no, tapi ada 10% nih kayaknya yang bilang yes. No, just help. Oke, Bu Erlina. Yes, until sekarang. Ya, oke. Teknologi tidak bisa mendidik. Oke, good one. Nah, ini mulai jawabannya agak panjang-panjang nih. No, karena guru akan memberikan teladan yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Yes. Ini masalah tentang educating, ya, mendidik bukan hanya mengajar. Oke, masih ada yes and no. Next question. Ready? Pertanyaan selanjutnya adalah
Teacher who use technology will replace those who don't. Oh tidak, siapa di galaksi? Guru yang pakai teknologi akan menggantikan guru yang tidak. Ini saya mau stop sharing dulu sebentar ya, karena ada annotate. Masih yes. Oh, sekarang berubah ya. Ibu Siti Fatimah masih bilang no. Oke. Banyaknya yes. Ini sekarang terbalik, 90% bilang yes, guru yang tidak menggunakan teknologi akan mereplace yang tidak menggunakan teknologi. Ini kesannya jahat banget gitu ya. Kesannya yang nggak bisa menggunakan teknologi sudah nggak bisa mengajar lagi. Sebetulnya tidak juga, karena tadi ada unsur edukasi, ada unsur guru-guru itu perannya bukan karena dia bisa menggunakan teknologi, tapi perannya kalau dia bisa menggunakan teknologi dengan baik, tentunya akan ada unsur edukasinya di situ. Tapi kalau tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, mungkin ya tidak akan mereplace juga guru yang tidak menggunakan teknologi. Thank you. Absennya mungkin bisa nanti belakangan ya. Oke, nah sekarang yang terakhir. High quality of technology will result in high quality of education. Kalau pakai teknologi yang keren, itu hasilnya pasti pendidikannya bakalan keren juga. Oh, Bu Eka bilang no. Pak Nur atau Ibu Nur Hadijah bilang no juga. Ada yang bilang yes. Nah, mulai berantem nih. Kita lihat. Yes, no, I don't think so. Yes, okay. No, yes. Nah, ini 50-50 nih kayaknya nih. Antara yes dan no. Yes, not really, but possibly here. Oke, jadi tergantung gimana nanti pakainya ya. Maybe yes, maybe no. Ini mau phone a friend nggak nih? Aku sih yes. It could be, not really, it depends. Ya, semua orang pasti punya argumennya masing-masing ya. Kenapa yes, kenapa no, kenapa depends, depend on what, ada yang 50-50, ada yang kita lihatlah nanti gitu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya tidak dijawab yes or no. No, teknologi adalah jalan mempermudah memperoleh wawasan secara global, namun penerapan praktek dalam pembelajaran adalah yang terbaik. Oke, terima kasih Bu Erlina. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tebak-tebakan. Saya punya teman namanya sebut saja Mawar dan Melati. Miss Mawar di sekolahnya, bukan di sekolah, selama pandemi menggunakan 3 aplikasi. Google Classroom, YouTube, dan Kahoot. Semoga sih teman-teman semua sudah kenal ya ketiga aplikasi ini. Kayaknya cukup terkenal deh. Nah, Miss Melati menggunakan WhatsApp. Kira-kira mana guru yang mengajarnya lebih baik? Oke, Fisra bilang Mawar dong. Ada Nur, Mawar. Oke. Mawar, both of them. Oke. Kenapa, Mbak Winda, both of them? Mawar. Mawar dong, Bu Mawar dong, Kak. Depends on the activity. Oh, ada yang bilang depends. Bu Eka, Rose. Dua-duanya. Oke, Kiki, Miss Mawar karena WA itu bukan media pembelajaran, melainkan media komunikasi. Oke, Pak Hendra. Good one. Bu Vinita, Abu Lucy kali. Mawar Melati semuanya indah. Saya suka itu karena Mawar paham banyak aplikasi. Miss Melati karena dia paham tipek. Oke. Mawar. Nah, 90% Mawar, ya 5% Melati, 5% lagi depends on the topic. Nah, sekarang teman-teman akan saya ajak membaca sedikit ya. Ini yang dilakukan Mawar dan Melati. Ceritanya mereka ngajar, semoga semuanya guru bahasa Inggris ya. Ceritanya mereka mengajar topik yang berhubungan dengan past form atau past activities. Silahkan saya kasih waktu membaca dulu.
Kalau sudah baca, pertanyaannya kembali, mana yang lebih baik? Keduanya. Nah, mungkin yang tanya link absen, mungkin nanti di akhir. Tunggu saja ya. Both are good. Keduanya saling melengkapi. Keduanya baik. Oke. Okay. I prefer Bu Melati. Jadi Pak Ade Mawar apa Melati nih? Kok Melati lebih komunikatif? Nah, kan Bu Retno berubah pikiran. Miss Melati is better. Keduanya baik. Melati. Dari Mawar berubah ke Melati nih kayaknya nih. Saling melengkapi Mawar dan Melati. Oke, tapi mereka ngajar di dua tempat. Melati is simpler for the students. Oke. Dua-duanya. Keduanya tetap bisa digunakan, yes. Tergantung konteks gitu ya. Baik. So it's good, pagi-pagi sudah diajak berpikir nih teman-teman. Sudah diajak galau-galau mungkin mana yang lebih baik melihat aktivitas dan lain-lain. Kita lihat ya keduanya baik karena guru tahu kondisi siswa. Nah ini Pak Ade bilang melatih use low tech, betul? Tergantung konteks dan levelnya. Nah kalau kita lihat Bu Mawar itu interaksinya kurang dengan siswa. Padahal kalau kita mengajar, itu siswanya bukan hanya berinteraksi dengan materi, tapi berinteraksi perlu dengan guru dan berinteraksi dengan temannya. Kalau Bapak Ibu lihat, Ibu Mawar itu menggunakan video, siswanya nonton video pasif. Kemudian siswanya disuruh baca teks pasif juga. Jadi siswa dengan materi, siswa dengan video, dengan teks, habis itu jawab pertanyaan. Tidak ada komunikasi dengan guru lain, dengan guru dan tidak ada komunikasi dengan teman yang lain gitu. Tapi pakai toolsnya banyak. Mungkin siswanya jadi pusing juga nih. Toolsnya banyak nih gitu. Sementara Ibu Melati pakai satu tool saja. Si siswa nggak akan sibuk gimana ya caranya buka Google Classroom, gimana caranya bikin account, gimana caranya pakai Kahoot, belum lagi YouTube dan lain-lain gitu. Nah ini tadi ada yang bilang karena itu menuju ke aplikasi yang lain jendela pembuka komunikasi berawal dari WA. Nah kalau Bu Melati itu dia mulai dengan seperti brainstorming, dia memotivasi siswa dengan kasih gambar, lalu main guessing games. Pasti ketika guessing games itu ada komunikasi antar guru dan siswa ya, atau siswa dengan siswa mungkin yang nakal akan saling celetuk gitu. Jadi communication takes place in WhatsApp. Setelah itu Bu Melati memberikan contoh, gini loh anak-anak caranya menceritakan past experience dengan fotonya dia sendiri. Karena Bu Melati sudah memberikan model, contoh, lalu siswanya akan cari foto juga gitu ya, cari foto, pakai voice note dan lain-lain. Jadi interaksinya muncul di sana. Nah, apa yang bisa kita infer, bisa kita pelajari? Coba saya lihat, ini sudah banyak yang bilang soal low tech. Bu Melati pakai low tech, Bu Mawar pakai medium lah ya, nggak terlalu high tech. Kalau high tech pasti pakai Zoom itu Bu Mawar gitu. Artinya mungkin mereka menyesuaikan dengan konteks masing-masing. Miss Mawar, media yang digunakan lebih bervariasi, auto bisa memberikan kontribusi aktif pada siswa. Oke. Bu Erlina bilang kalau medianya lebih banyak, mungkin lebih menarik gitu ya, lebih membuat siswanya berpartisipasi aktif. Itu pun bisa, jadi unsurnya partisipasi. Tapi artinya bukan berarti tadi sophisticated technology end up with good quality of education. Artinya bukan teknologinya yang menjadi penentu, tapi bagaimana interaksi diciptakan ketika menggunakan alat teknologi. Bagaimana kegiatan pembelajaran diciptakan ketika menggunakan alat teknologi. Oke, Miss Mawar digital competence, Miss Melati digital literacy. Jadi dia technological knowledge-nya, kalau tadi ada yang bilang TIPEK, technological knowledge-nya Mawar lebih banyak mungkin. Tapi kalau Melati punya technology and pedagogical knowledge. Tidak cuma tahu teknologi, dia tahu bagaimana cara menggunakan pedagogi. Alright, nah
Mana yang baik, mana yang tidak, semuanya bilang dua-duanya oke. Betul sekali. Karena setiap orang itu punya punya stages of evolution dalam penggunaan teknologinya masing-masing. Nah, ini ada yang bilang, jangan lupa WA terkadang kalau sudah banyak pesan langsung di-scroll tanpa dibaca. Literasi membaca kita rendah. Oke. Itu nanti bisa dibahas. Mungkin bisa, nanti saya kasih link, kalau tidak pakai WA bisa pakai Telegram yang bisa lebih mudah. Nah, saya akan sekarang menjelaskan tentang evolusi dalam penggunaan teknologi dari para pendidik. Nah, ini adalah evolusinya. Pertama kali, kalau Bapak Ibu pertama kali mengenal satu alat teknologi, baru pertama kali first sight gitu ya, entry point, itu bisa dianggap Bapak Ibu tidak punya experience, tidak punya pengalaman. Kemungkinan besar guru itu akan fokus pada teknologinya. Fitur apa aja ya yang ada di situ? Apa yang bisa saya lakukan dengan itu? Nah, kalau sudah mulai mencoba, pada entry point, guru biasanya masuk ke adoption. Dia mulai lancar menggunakan teknologinya dan mulai memahami fungsi untuk pembelajarannya. Yang dipikir mulai kalau buat belajar, buat ngajar, ini bisa digunakan seperti apa ya, gitu. Nah, selanjutnya setelah adoption ada adaptation. Dia mulai memikirkan instruksinya kayak apa ya kalau saya pakai teknologi ini. Gimana ya saya bisa melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi udah bukan, aduh gimana ya caranya saya posting gambar di sini. Nah itu pasti di entry nih. Kalau masih mikirin posting gambar, cari link, itu share linknya ke siswa, itu masih di entry. Naik ke sini sudah lumayan fluent gitu ya, sudah mengerti fungsinya. Nah ke sini mulai student centered, mulai siswanya yang dipikirkan. Bagaimana saya bisa membuat siswanya aktif nih pakai teknologi ini? Seperti tadi, gimana caranya siswa bisa aktif cuma pakai WhatsApp doang? Itu bisa terjadi, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah creative use of technology, jadi appropriation dan invention. Di sini gurunya mulai mengajar dengan cara yang berbeda. Kalau waktu face to face ngajarnya seperti A, nah mulai berubah. Cara pengajarnya mulai berubah karena adanya teknologi. Nah, ini evolusi yang mungkin belum tentu step by step. Mungkin dari entry ada yang langsung loncat ke adaptation gitu ya. Tapi ketika pertama Bapak Ibu mengenal sebuah teknologi, tidak akan tiba-tiba ada di invention atau appropriation. Artinya ketika ada teknologi baru, sudah dicoba, perlu dicoba beberapa kali supaya Bapak Ibu bisa sampai ke adaptation, dan appropriation. Jadi kalau udah kenal satu tuh jangan, oh saya udah pakai Kahoot nih, cari yang lain ya. Cari lagi yang lain, apa ya teknologi barunya. Jadi yang dicari bukan teknologi barunya, tapi yang dicari adalah cara baru menggunakan teknologi yang sama. Begitu. Nah, jadi kalau kata si Fladen and Bell, avoid the more is better. Tadi kan ada beberapa yang nyebut, ya guru si Ibu Mawar itu bagus karena dia pakai teknologinya banyak. Nah, sebetulnya itu perlu dihindari menggunakan teknologi yang terlalu banyak. Teachers should develop skills with a small set of tools, and they can have a portfolio of tools that fit with their approach of teaching. Artinya, gurunya bisa mencoba untuk mengeksplorasi alat teknologi tertentu, satu atau dua aja, itu jadi teknologi andalannya, tapi digunakannya dengan cara yang berbeda-beda, gitu ya. Jangan the more the merrier gitu, kayak arisan. Nah, sekarang saya akan mulai dengan alat teknologi yang cukup banyak dikenal oleh Bapak Ibu ya. Google Slides. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah coba pakai Google Slides. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu kalau pakai Google Slides, biasanya untuk apa? Ada yang pernah pakai Google Slides? Untuk presentasi, oke. Buat sertifikat online, e-sertifikat, oke. Untuk pembelajaran, coba kalau untuk pembelajaran, menyampaikan materi, presentasi materi ajar,
Oke, kebanyakan presentasi untuk latihan soal. Nah, ini menarik nih Pak Arif. Untuk latihan soal, seperti apa Pak Arif? Presentasi, KBM daring, kebanyakan presentasi ya. PPT sama dengan Google Slide. Ya, bedanya PowerPoint offline, kalau Google Slide online ya. Dipakai untuk menjelaskan materi. Bu Retno, presentasi. Oke, kayaknya kebanyakan menggunakan untuk presentasi. Presentasi materi aja. Nah, saya sekarang akan mengajak Bapak Ibu untuk main-main dengan Google Slides. Moga-moga sih bisa ya. Ini saya bagi menjadi 3 kelompok karena ada 250 orang. Yes, Google Slide PPT Live. Fungsinya sama, jadi jika sudah paham fungsi PPT, maka paham Google Slide. Iya sih, sama ada bedanya dikit. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu bermain-main dengan Google Slide. Nanti setiap orang akan masuk ke kelompok yang berbeda-beda. Kita cek dulu. Kita akan, walaupun hari ini puasa, mohon maaf, kita akan main-main breakfast around the world. Saya akan perlihatkan dulu apa yang Bapak Ibu perlu lakukan. Nanti Bapak Ibu akan coba mengisi gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa akses link yang saya berikan, Breakfast Around the World. Di slide yang kedua ada perintahnya. Perintahnya adalah pick one of the slides below as your working board, collaborate with other students to complete the board. Jadi nanti ada dari 3 sampai 10, ini ada slide kosong. Nah, setelah itu do an online research based on the questions. Be careful, do not delete your friend's answer. Jadi jangan delete yang sudah ada ya. Apa yang dilakukan? Misalnya di slide 3 ada instruksinya di atas. Find out more about this food. Tagin. Artinya Bapak Ibu harus online search dulu. Tagin itu apa? Lalu informasi yang Bapak Ibu dapat masukkan di sini. Setiap slide itu ada nama makanan yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu boleh pilih mau di slide yang mana gitu ya. Jangan bertumpuk di slide 3 karena ada slide 3 sampai 10 gitu. Supaya nggak numpuk nih 200 orang, boleh pilih slide yang mana. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu namanya nama inisial W tadi ada di linknya Tevin. Oke. Bentar ya. Wait. Saya perlu meng-copy paste dulu linknya di sini. Ini internet saya agak kurang baik. Kalau Bapak Ibu bisa mengetik dari sini bisa, tapi saya akan copy paste di chat sebentar. Kalau nama Bapak Ibu mulainya antara A sampai J, Bapak Ibu klik link berikut ya. Nah, kalau namanya antara K sampai T, nama depannya, Bapak Ibu klik link yang ada K sampai T. Kelihatan name K sampai T. Ini name A sampai J. Terakhir, kalau nama Bapak Ibu depannya U sampai Z, Bapak Ibu masuk ke link ini. Yang harus dilakukan, lihat dulu instruksinya di slide 2. Oh, sudah banyak yang masuk. Lalu pilih, Bapak Ibu boleh lihat yang paling bawah ya. Ini pasti pertama akan ada di slide 3 nih. Ke bawah dulu, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Silakan, saya kasih waktu ya 5 menit lah buat main-main dengan Google Slide-nya. Sambil saya ngintip.
Kalau bisa mengisinya jangan lewat annotation ya, karena dia tercoret di layar. ZKT. Mungkin akan agak berat karena yang akses banyak, harap sabar menanti. Maaf ya, bukan bermaksud mengganggu yang berpuasa. Sama, saya juga berpuasa. Siapa tahu ada ide buat buka puasa nanti sore. Nah, sudah ada yang berhasil posting picture nih, Tarhana. Vegemite. Dajin. Minimal gambarnya dapat ya. Silakan, pindah ke laptop pasti lebih mudah. Nah, di sini sudah ada juga nih. Ini saya juga nggak tahu bacanya gimana. A type of sausage. Oke. Aduh, ini yang paling bersahabat dengan mata kita itu nasi lemak. Sebentar, saya mau cek. Oke. Sudah banyak juga yang dapat teks. Hard to find reference apa sih? Mungkin. Ibu Diana, saya sampai jam berapa ya? Biar bisa atur waktu. Maaf tadi nggak lihat mulainya jam berapa. Apa saya salah ya memasukkan apa itu? Cari yang lain kalau nggak ketemu Bu Iin. Mungkin saya salah masukkan nama. Oke, sudah mulai penuh nih pekerjaan saya. Nah, ada yang juga nulisnya di sini. Makanan Australia tebal berwarna coklat. Oke.
yang muncul ke wajan. Nanti saya cek kalau habis webinar. Sebenarnya apa itu? Udah ada ya? Penasaran. Oh iya ya, kok munculnya wajan? Salah kayaknya. Oke, tampaknya sudah mulai. So you get what I mean. Udah dapet ya? Ini dipakai buat kolaborasi. Bisa digunakan berkelompok. Kita kasih prompt, kita kasih task. Tasknya tapi sudah agak guided gitu. Sudah ada. Harus cari gambar dan cari beberapa facts tentang makanan tersebut. Ini kok ini kayak jengkol ya? Kita lihat. Ada yang dapat nih di sini. Apa pasti itu? Oke, kalau ibu-ibu yang mengajar, ya mungkin di SMP ada tentang deskriptif teks gitu ya, mendeskripsikan sesuatu. Nah ini, kalau hanya selesai sampai di sini, akibatnya apa? Akibatnya siswa pasti cuman copy-paste saja. Tapi sebetulnya kita tuh lagi ngajarin mereka cari informasi online, boleh sih di copy-paste, tapi setelah itu mereka harus bikin versinya sendiri. Tapi kita tahu sumbernya, sumber copy paste-nya itu kelihatan nih kalimat-kalimat yang original mereka kopas dari mana. Habis itu mereka harus kita temani untuk membuat tulisannya sendiri, short paragraph, bisa ke infografik dan lain-lain. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa berhenti dulu di situ. Nah, sekarang ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint Google Slides kalau Bapak Ibu kebanyakan menjelaskan menggunakan Google Slides untuk menyampaikan materi, ini tidak sekedar menyampaikan materi. Ini digunakan untuk kolaborasi online antar siswa. Jadi siswa bisa berkolaborasi bekerja di satu tempat gitu ya untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin selain di Google Slide mereka bisa sambil WhatsApp-an gitu atau bisa sambil chat di sini. Ini kan ada chat. Nah, atau komen gitu ya, bisa saling berkomentar. Gurunya juga bisa mengomentari di sini, gitu ya. Guru bisa berkomentar di sini. Tapi ada lagi komentar yang bisa digunakan oleh guru. Komentar menggunakan ini nih. Ini namanya mode. Ini mode ini komentarnya oral. Dia itu seperti add-on, seperti tambahan untuk Google Slide. Jadi kadang kita suka kalau ngasih feedback tertulis itu kan capek gitu ya, susah menjelaskannya kalau tertulis. Nah, boleh menjelaskan secara lisan. Misalnya saya klik dan saya bisa mulai recording. Recordingnya cuma 30 detik, nggak lama-lama. Jadi misalnya ini sudah bagus, kelompok ini sudah bisa mendapatkan gambar tentang apa nih, nggak kelihatan, sorry. Kelompok ini sudah mendapatkan gambar tentang Yerba Mate dan ada beberapa faktanya. Coba dilihat lagi, adakah fakta lain yang lebih menarik, misalnya gitu ya. Lalu saya klik. Nah, ini udah jadi. Saya bisa insert di mana aja. Misalnya saya mau insert dekat gambarnya, klik insert. Perlu waktu sedikit. Nah, sekarang suara saya sudah ada di sini. Nanti siswanya ketika mengakses, dia bisa mendapatkan feedback dari saya. Ini tidak cuma untuk feedbacknya dari guru, tapi bisa juga antar siswa saling mengisi dengan mode ini. Misalnya mereka disuruh presentasi.
presentasi satu slide ini aja gitu ya. Nah, bisa diklik dan saya bisa mulai recording. Recordingnya cuma 30 detik, nggak lama-lama. Jadi misalnya ini sudah bagus, kelompok ini sudah bisa mendapatkan gambar tentang apa nih, nggak kelihatan, sorry. Kelompok ini sudah. Jadi kita bisa memberikan feedback atau membuat aktivitas di Google Slide yang tidak cuma menggunakan teks, tapi juga menggunakan suara. Nah, ini menggunakan mode ini. Gimana cara akses mode-nya? Ini tadi ada Ibu Ida yang bilang, aduh saya perlu tutorial menggunakan mode. Apa bisa comment voice itu juga untuk Google Docs? Bisa kalau nggak salah. Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini mode. Bapak Ibu bisa cari di Chrome atau search aja mode add-on. Nah, ini. Tapi browsernya harus Chrome ya. Klik mode-nya. Lalu ini karena saya sudah install, jadi tulisannya remove from Chrome. Ya, tapi kalau belum install, ini akan tulisannya install, gitu ya. Diinstal, nanti kalau diinstal, begitu masuk ke Google Slide, Bapak Ibu bisa menemukan tanda mode ini, gitu ya. Diakses via handphone bisa, tapi tidak maksimal. Jadi disarankan menggunakan laptop. Tapi kalau merekamnya, enakan pakai laptop. Tapi kalau mendengarkannya, misalnya siswa mau mengakses, itu bisa menggunakan handphone, akan lebih mudah. Gitu. Jadi ini alternatif. Kalau si siswanya nggak harus install mode. Yang perlu install adalah yang mau merekam. Kalau siswanya akan mendengar saja, itu tidak perlu install. Gitu. Dan ini kan installnya juga nggak harus di-download gitu. Dia nempel di Google Slide-nya. Jadi lebih ringan sebetulnya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau dengar tanggapan Bapak Ibu nih tentang aktivitas tadi. Cari-cari fakta, makanan, nasi lemak, yerba mate, dan lain-lain. Kira-kira bisa dilakukan tidak di kelas Bapak Ibu? Kalau bisa, apakah Bapak Ibu akan mengadaptasi, membuat variasi? Kalau tidak bisa, nggak mungkin, soalnya siswa saya bagaimana gitu. Google Docs itu perlu dicoba. Saya belum coba tuh Pak, nanti dicoba ya. Thank you Bu Iin. Semoga bisa diadaptasi dengan topik-topik yang berbeda ya, gitu. Dengan diskusi-diskusi yang berbeda juga topiknya. Oke, terima kasih, bisa dicoba. Kuncinya adalah instruksi harus jelas. Instruksinya harus jelas, baik di sini, di awal apa yang harus dilakukan, maupun di slide-nya. Jadi sebaiknya siswanya itu sudah dikasih, ini kan seperti worksheet gitu ya, sudah diberikan worksheet masing-masing, mereka harus berada di mana. Nah, ini karena siswa saya hari ini ada 250, saya nggak bisa menentukan bagaimana mengorganisasinya. Tapi kalau di kelas masing-masing, tentunya misalnya bisa kelompok satu mau pilih slide yang mana. Jadi udah ditentukan dulu per kelompok mau berada di slide yang mana gitu. Di topik perkuliahan juga bisa, wah asik, karena ada beberapa mata kuliah pendidikan yang saya ajarkan seperti desain pembelajaran. Ya, saya juga pakai di perkuliahan saya untuk diskusi, misalnya gini, ada topik tertentu bisa konten gitu ya. Saya mengajar tentang pembelajaran digital, lalu saya bahas tentang keunggulan, pluses, minuses gitu ya, keuntungan, kerugian, hakikat pembelajaran digital dan lain-lain, lalu kita suruh dikasih slide satu-satu, terus siswanya boleh milih mau bahas yang mana gitu. Ya kalau di daerah yang susah sinyal mungkin akan sulit karena ini kan perlu kolaborasi online. Mungkin tadi Bapak Ibu juga agak merasa agak berat nih aksesnya dan lain-lain. Sebetulnya bisa diperingan dengan cara slide-nya diperbanyak. Jadi satu slide itu bisa diakses hanya oleh 4 kelompok misalnya. Itu nggak akan terlalu berat, gitu ya.
Kalau ini tadi satu slide kayaknya diakses sama hampir ini 24 orang di sini. Di sini udah tinggal 3 udah pada mulai meninggalkan, tapi tadi yang akses cukup banyak, gitu ya. Terinspirasi buat mini research literasi teknologi. Silahkan. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bingung pakai mode-nya sampai ke kolaborasi menggunakan Google Slide saja sudah cukup gitu ya. Sudah pada levelnya naik tuh dari mulai Lucy langsung saya terdistract dibilang gemuk. Iya. Sudah naik dari mulai yang entry kalau Bapak Ibu lihat Google Slide lalu Google Slide-nya digunakan untuk presentasi saja. Nah, itu berarti Bapak Ibu berada pada level entry nih. Dilihat langsung oh ya buat presentasi. Tapi kalau sudah mulai diadaptasi, sudah mulai dipikirkan gimana caranya siswa bisa engage, bisa aktif dengan menggunakan alat teknologi ini gitu. Itu sudah mulai naik, apalagi kalau sudah bikin cara yang berbeda itu sudah pada invention ya. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi ketika nemu alat teknologi baru, Bapak Ibu coba satu kali, terus pikirkan coba cara yang lain. Jadi jangan cari alat teknologi yang baru lagi. Pakai yang sama, tapi pikirkan gimana cara memakainya. Gitu. Nah ini yang tadi Bapak Ibu lakukan adalah Google Slide untuk online research. Ada juga yang saya gunakan Google Slide yang saya pakai untuk ini bikin komik. Saya nggak akan ajarkan di sini, tapi saya akan perlihatkan saja apa yang mahasiswa saya buat dalam Google Slide. Bisa ya buat Google Docs juga, sip. Nah ini mahasiswa saya calon guru SD. Jadi saya ajak mereka bikin komik kolaborasi, membuat komik untuk kelas 4 SD misalnya. Jadi ini dikerjakannya oleh banyak orang, tapi mereka mengakses bersama-sama. Gitu. Tapi ini perlu tahapan yang panjang menggunakan project-based learning. Hanya ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa oh ternyata Google Slide itu tidak cuma untuk menyampaikan materi saja. Gitu. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa Google Slide kalau kita pakai yang buat presentasi saja mungkin masih berada di sini atau di bagian adoption. Tapi kalau kita sudah bisa mulai memikirkan student engagement, Bapak Ibu sudah ada di level sini. Kalau kegiatan pembelajarannya sudah baru nih, sudah new way of teaching, artinya Bapak Ibu sudah berada di level yang appropriation dan invention. So, lagi-lagi kalau punya teknologi baru, dipikirkan cara memakainya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi jangan dulu pindah belajar teknologi yang lain. Thank you, Mbak Marietta. Nah, bicara tentang teknologi, tadi sudah berkolaborasi menggunakan Google Slide. Teknologi itu bisa kita bagi dua sebetulnya. Ada teknologi yang as a learn from tool, ada teknologi yang as a learn with tool. Bedanya apa sih? Learn from berarti belajar dari teknologi. Jadi teknologinya dianggap sebagai sumber belajar. Ada tadi di Pak siapa ini yang nanya taksonomi itu saya kasih link sumbernya di bawah ya. Nah, kalau teknologi as a learn from tool itu sama dengan teknologi digunakan sebagai resource. Kayak misalnya Bapak Ibu meminta siswanya nonton di YouTube. Itu nonton YouTube menggantikan gurunya ngajar, gitu kan? Biasanya guru yang menjelaskan, sekarang video YouTube yang menjelaskan. That's a learn from tool. Bapak Ibu minta siswa baca artikel di PDF. Itu learn from tool. Melihat, membaca PPT atau mendengarkan penjelasan lalu melihat PowerPoint. Itu juga learn from tool. Jadi teknologi acting as tutor, memberikan instruksi, informasi, penjelasan. Bisa dalam bentuk podcast, video, audio, dan lain-lain. Itu oke sih, tapi nggak cukup untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kita perlu geser dari teknologi as a learn from tool ke teknologi as a learn with tools. Yang tadi Bapak Ibu lakukan bersama Google Slides, itu salah satu contoh teknologi as a learn with tools. Google Slide-nya mati.
tidak punya apa-apa, kosong, hanya dikasih prompt-promptnya dari guru gitu ya. Lalu siswanya bersama Google Slides berkolaborasi untuk mengisi slide-slide tersebut gitu. Itu ya salah satu contoh teknologi as a learn with tools. Jadi komputernya, teknologinya digunakan oleh siswa untuk bekerja bersama-sama, mengorganize sesuatu, menganalisa sesuatu, siswanya yang sibuk bekerja, engagement. Contoh lain ada kayak mind map, mind master, ada wheel of names, dan lain-lain gitu. Nah, ya, saya hari ini akan memperkenalkan beberapa alat teknologi lagi yang bisa digunakan sebagai learn with tools. Kalau yang learn from tools kayaknya Bapak Ibu udah sering pakai. Nah, yang perlu dipikirkan ketika mengenal satu teknologi adalah tidak terlalu lama waktu yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk mempelajarinya. Jadi, if you can figure out how to use a piece of software in a few minutes, it's too hard for you. Jadi bukan untuk guru itu, mungkin untuk para programmer, ahli-ahli IT dan sebagainya. Jadi carilah teknologi yang bisa dipelajari oleh guru dengan cara yang mudah. Materi workshop nanti pasti di-share di akhir. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu sebentar. Saya lupa membuka mentinya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyebutkan alat teknologi apa yang di antara yang saya sebutkan di sini pernah dipakai oleh Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar ya. Saya mau stop screen dulu, ada yang coret-coret. Pak Nur, sabar Pak. Pakai ini ya. Mana? Wait a minute. Sepertinya di sini. Semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat boleh komplain di chat juga. Nah, sebentar. Saya present dulu. Ada kodenya. Nah, Bapak Ibu bisa pergi ke www.menti.com. Kayaknya udah pada biasa. Apa yang terjadi? www. Dengan kodenya 5075 3422. Oke. Sudah pada canggih dengan Menti itu salah satu yang sering sekali dipakai ya. Jadi pasti udah canggih. Wow, sudah pada jagoan nih. Siap dulu sih. Nanti ya di ujung ya, Bu. Wah, ini tools-nya sudah pada jago semua nih. Berarti yang akan kita lakukan adalah lebih kepada mendiskusikan tools ini bisa dipakai apa. Gitu ya. Wih, ada 370. Ini guru canggih semua ini. Sudah pada kenal banyak sekali alat teknologi. Paling banyak dipakai Google Classroom. Tapi yang lain banyak, ada Flipgrid, Answer Garden, Kahoot, Quizzes, Wheel of Names. Nanti mau pada belajar voting is close.
sebentar. Did I close the voting? Wait a minute. Let's present. I didn't close it. Something wrong with my bisa nggak masuk sekarang? Nah, bisa ya kayaknya. Sorry, kayaknya ada settingan yang salah barusan. Oh, ada yang pakai live worksheet. Nggak masuk di sini ya, maaf. Oke, sorry. Tadi saya kekunci. Paling banyak Google Classroom pasti. Canva. Sudah ada yang kena Decider. Oke. Oh, rupanya ini yang real. Ada banyak yang bisa mengakses tahu Google Classroom, lalu ada Canva dan Quizzes. Nah, yang lainnya ternyata belum banyak yang tahu ya. Answer Garden, hari ini saya mau ngenalin beberapa. Answer Garden, Decider, dan Wheel of Names. Oke, terima kasih. Kita kembali ke slide kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan satu alat teknologi lagi yang namanya Answer Garden. Nah, tapi Bapak Ibu saya ajak untuk nyobain dulu ya sebagai siswa ya. Mencoba sebagai siswa, karena ternyata kalau dari hasil voting tadi belum banyak yang tahu nih. Bapak Ibu lihat gambar ini, sudah terlihat semuanya. Thank you Bu Eka, baik sekali. Lihat gambar ini, lihat gambar yang kedua, lalu pikirkan 3 kata yang ada di kepala Bapak Ibu tentang gambar ini. Kalau sudah ada 3 katanya, bisa menggunakan link yang barusan dikasih sama Bu Eka, atau sebentar, perlu pakai HTTP mungkin. Nah, silakan masuk ke link ini. Tugasnya apa? Tugasnya ini. Write 3 words related to these pictures. Akan lebih baik kalau masukin katanya satu-satu ya. 3 kata jangan sekalian. 1 enter, 1 enter, 1 enter.
Nah, sudah ada yang berhasil mengisi. Sambil ngisi, saya kasih gambarnya ya. Coba diisinya di link yang saya berikan. Coba diisinya satu kata. Please write your words one by one. Jadi jangan langsung biar kelihatannya enak. Jangan ditiru, oke. Yang bilang scary ada 8. Yang bilang spider ada 4. Disgusting ada 4. Poisonous. Itu kalau bala-bala mau buat buka puasa di Bandung, bala-bala. Hampir sama dengan Mentimeter dengan jawab cloud ya Bu. Betul Pak Eka. Bedanya kalau bisa asinkronus. Bisa linknya dikasih ke siswa pakai Google Classroom, pakai WhatsApp. Terus siswanya bisa jawabnya kapan aja. Nggak harus ditungguin Mentimeternya dinyalain gitu sama gurunya. Dan siswa bisa melihat hasilnya langsung di situ juga. Kalau Menti kayaknya siswanya nggak bisa lihat langsung ya. Ngisi ya udah gitu. Jawabannya harus ada di layar gurunya. Kalau ini jawabannya ada di layar siswa juga. Artinya tidak harus zoom-zooman. Bisa untuk opsi low tech tadi. Yang guru yang konteks yang tidak ada internet, tidak bisa pakai video conference, bisa pakai ini. Mungkin bisa untuk language skills Bu Iin, tergantung. Nah, sekarang oke, terima kasih. Ini kita boleh dibilang sedang melakukan tahap brainstorming gitu ya. Mungkin habis brainstorming ini ada aktivitas lanjutan. Ini kan siswanya baru kalau kata Bu Iin masih vocabulary building. Building vocabulary berdasarkan yang sudah mereka ketahui tentunya. Jadi kayak brainstorming kan, checking their knowledge gitu ya, checking their perbendaharaan kata. Nah, kalau udah jadi ini, sebentar, ini Bu Siti Fatima boleh untuk tidak mencoret-coret layar saya. Hapus dulu ya. Nah, sekarang saya mau minta ide nih. Ini kalau lihat ada answer garden begini, terus dipakai vocabulary building, itu berarti kita masih pada tahap entry level. Dapat tools baru, oh iya ini buat vocabulary building. Habis ini next step-nya apa? Yuk kita pikirkan adoption, adaptation, appropriation-nya seperti apa. Bapak Ibu, kalau sudah melakukan ini, follow up activity-nya apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Yo, boleh share di chat ide pemanfaatan setelah menggunakan answer garden. Mbak Diah, yes, answer garden bisa dibuka 14 hari kalau nggak salah. Dan bisa dibuka lagi gitu ya. Oke, punya ide nggak? Kalau siswa habis diajak vocabulary building, brainstorming tentang food, lalu diajak menuliskan kata-kata keywords berhubungan dengan tadi si extreme food, bisa jadi apa nih? Find fact about spider and extreme food in Thailand. Oke, thanks Mbak Fania. Jadi mereka bisa disuruh online research ya, cari informasi tentang spider extreme food. Making paragraph by using words available. Great. Dari kata-kata yang ini bikin kalimat, bikin paragraf, tambahin foto. Jadi dari sini bisa dipindahin ke
ke Google Slide yang tadi ya. Berdasarkan kata yang ada di Answer Garden, buat paragraf di Google Slide. Kolaborasi lagi. Create true or false statement. Berdasarkan apa? Writing short simple paragraph. Oke. Selain writing, ada kemungkinan yang lain nggak? Develop word into sentence. Next step, siswa bisa membuat kalimat tentang spider. Storytelling, buat komik sederhana tentang spider, kayak yang tadi saya itu ya, bikin komik, boleh Mbak Winda. Nah, jadi Answer Garden bisa dijadikan tahapan awal sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, gitu ya. Ini mungkin nanti bisa dibahas, bisa dipilih kata-katanya, dibahas dulu kan mereka berarti di sini kayak saling bertukar kata. Poisonous, ada yang tahu apa enggak? Savage, ada yang tahu atau enggak gitu. Oh, great. Giving opinion about what would happen if human are ate tarantula alive. Mengetahui keterkenalan objek. Oke. Ya, banyak ide ya di sini. Thank you. Jadi dari sini bisa dipindahin tuh aktivitasnya, pindah ke Google Slide yang tadi. Dan ini tentunya perlu dibahas dulu. Tadi ada yang tanya ini bisa di-open berapa lama? Kita lihat. Bapak Ibu nanti kalau mau bikin ini gampang banget. Tadi kan saya bilang kalau lebih dari 15 menit belajarnya itu berarti too difficult. Saya tunjukkan caranya ya. Bapak Ibu bisa pergi ke situ, Answer Garden. Kita lihat berapa menit waktu yang dibutuhkan buat belajar. Answer Garden, lalu klik tanda tambah ini, create new Answer Garden, nggak usah bikin akun, segala macam. Write your question. Nah ini saya udah punya 3 words about the picture. Picture-nya nggak bisa dipasang di sini, jadi nanti kalau pakai platform apapun, kasih gambarnya, lalu baru linknya di bawah. Habis itu tinggal klik brainstorm, pilih yang 40 biar anak-anak bisa nulis karakternya lebih banyak. Ini panjang huruf, bukan kata ya. Panjang huruf, bisa 20 huruf, bisa 40 huruf. Nggak usah pakai admin, ignore semuanya. Nah ini bisa dibuka selama 1 minggu. Lalu create. Udah jadi semudah itu ya. Nggak nyampe 1 menit kan. Sudah jadi. Tinggal dipasang ini dengan foto. Pelan-pelan. Oke. Sekali lagi ya. Pergi ke Answer Garden. Bapak Ibu sekalian bikin ya. Nanti kalau sudah berhasil, linknya pasang di chat. Nih, saya kasih linknya. Answer Garden. Oke. Diklik. Answer Garden-nya. Nanti kalau misalnya masih nggak kekejar, di slide ini ada tutorialnya. Embed nggak bisa Mbak dia. Kalau sudah masuk ke Answer Garden, klik plus, create new answer. Bu Yustiana sudah berhasil. Sampai sini, tulis pertanyaannya. Misalnya, saya biasanya selalu pakai gitu, 3 words about, supaya mereka nggak bikin kalimat, karena ini pendek kapasitasnya. 3 words about learning from home, gitu. Jadi batasi, 2 kata, 3 kata itu cukup gitu ya, karena tujuannya buat vocabulary building. Kemudian pilih yang brainstorm. Sudah itu, saya akan pilih yang 40. Ini ada pilihan 20 huruf atau 40 huruf gitu ya. Pilih yang 40 lah. Udah yang lainnya cuekin. Masuk ke sini mau dibuka 1 jam, 1 hari atau 1 minggu. Ya. Terus klik create. Nah, sudah banyak yang bisa. Tinggal di copy deh. Paste deh di sini.
Ya, mari kita buka beberapa contoh. Ini ada punya Bu Diana. Halo Bu. Ada punya Bu Henry. Halo juga Ibu. Pada berhasil. 3 words about Vinita. Aduh. 1 word for this class. Kok pada seragaman? Hore, pada bisa ya. Terbukti kan? Tadi saya bilang nggak boleh lama-lama belajar teknologinya itu, yang 15 menit bisa langsung di-share sama siswanya. 1 word about banana. Oke. Okay. Five words related to this picture. Saya takutnya 5 words kebanyakan, kecuali kalau dikasih instruksi seperti saya ini. Please write your word one by one. Itu boleh, ya. Karena kalau 5 word nanti kalau langsung pasti akan sulit. Bisa ya? Asik, senang sekali. Ternyata pada bisa Bapak Ibu. Gampang kan? Kayaknya sih super gampang. Nah, ini yang dari SMP 78. Makanan favorit buka puasa. Oke deh. Oke. I think you got it. You got what I mean, ya. Nah, ini bisa digunakan buat brainstorming, tidak selesai sampai di situ, habis itu ngapain. Ngapainnya bisa dilanjutkan dengan tools yang selanjutnya. Saya move on ya, takut dikasih woro-woro nih sama moderator. Oke, kita lanjutkan ke tools selanjutnya. Nah, ini Answer Garden. Nanti kalau lupa linknya bisa diakses di slide saya. Sekarang yang kedua, masih ngomongin makanan. Sengaja puasa-puasa ngomongin makanan. Kali ini mikirnya rada panjang. Saya liatin dia, apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Oke, yang main Answer Garden boleh berhenti dulu supaya kita bisa move on. Saya masih ngomongin tentang nggak terlalu ekstrim food sih, cuman makanan yang sebagian orang suka, sebagian orang tidak suka. Yang Bapak Ibu perlu lakukan nanti ketika sampai di link yang saya berikan, di sini ada pros and cons. Bapak Ibu bisa klik add argument. Nah, ketika add argument, misalnya ada sushi, ada yang suka, ada yang enggak nih sama sushi. Kalau Bapak Ibu mau makan ini, kan ada pertanyaannya, will you eat this? Why or why not? Kalau nggak mau, Bapak Ibu bisa klik yang negatif. Lalu ketik no. I don't like raw fish misalnya. Lalu kasih namanya di sini. Save. Tuh. Tapi kalau Bapak Ibu suka, boleh klik yang positif. Gitu ya. Nanti di sini bisa juga nge-like tulisan temannya atau voting tulisan temannya. Gitu. Nah, sekarang mari kita main-main dengan a mood for food. Silahkan. Thank you, Bu Eka. Bapak Ibu bisa ke link yang saya berikan. Terus kita main-main di sini ya. Semoga tidak ada kesulitan. Bisakah? Bisakah?
sudah ada nih. I don't like spicy food. Oke. Ini ceritanya bisa kalau diklik digedein bisa kelihatan ya. Nah, ceker ayam. Ayo yang lain silakan. Saya suka ceker pedas. Ini brain. Yummy and good for health. Okay, no, thank you. It's too extreme for me. See, Bapak Ibu bisa memikirkan, memposting sesuatu yang orang itu akan ada two sides of the coin-nya gitu ya, yang bisa yes or no, positif atau negatif. Kalau semua bakalan suka nggak seru gitu. Semua akan say yes nggak seru. Cari yang serunya kayak gimana nih. Ini mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan Bu Lucy juga tadi. Anak-anak suka ada yang nggak bersemangat, malas, dan lain-lain. Mungkin bisa difikirkan kontennya, bukan teknologinya yang seperti apa, tapi bagaimana konten bisa menarik perhatian siswa. I'm not familiar with the food. Ini walang itu dari daerah mana ya? I don't like pete. Bersantan, pasti ini senang makanan sehat. Curious about the taste. Boleh dicoba, like it very much. Paling banyak yang suka ceker. Nah ini bisa kelihatan ada yang vote juga. Jadi kita bisa punya aktivitas yang kalau habis pro dan con terus voting gitu. Nggak tahu tuh aktivitasnya apa. Bisa nge-like juga. Siapa yang paling banyak dapat like bisa juga kan? Ceker mahal, kalau bikin sendiri nggak mahal. It's too extreme for me. Oke, kesukaan, delicious. I like pete. Banyak. I don't like the smell. Belum pernah makan, pergilah ke rumah makan Padang. Apakah kita harus punya akun dulu? Ini ada dua pilihan. Bisa punya akun, bisa enggak. Nanti kita bahas. Ini sudah, you get the point? Ini namanya Trisider. Trisider bisa apa? Sebelum saya tunjukkan cara pakainya, karena gampang, saya mau dapat ide dulu dari Bapak Ibu. Yang nulis ketahuan nggak siapa? Di sini nih, kan ketika kita klik add argument, siswanya disuruh menulis namanya gitu. Jadi memang voluntarily menulis nama. Kita hanya bisa lihat yang kita komen. Maksud sih? Coba di refresh, Bu. Di refresh nanti kelihatan semua, saya yakin. Coba ada ide apa? Bisa aja. No name bisa, with name bisa. Ini kayak ini yang ini bilang no I don't like smell of pete, itu no name. Jadi the idea is malah idenya malah memberikan kebebasan pada siswa untuk berekspresi gitu ya. Tanpa harus wah aku harus nulis yang bagus nih, harus nulis nama nih gitu dan lain-lain. Ada ide nggak? Ini bisa dimanfaatkan di kelas Bapak Ibu untuk apa? Bisa untuk voting ketua kelas, oke. Bisa anonim. Main true and false, oke. Mungkin bisa true, false, bisa fact or opinion gitu ya. Ini hoax atau bukan bisa juga. Bisa ngomongin tentang digital literacy in the real meaning. Ada news atau ada gambar, ini hoax atau bukan, bisa. Saya suka pakai Trisider untuk checking students understanding. Great, Mbak Dia. Checkingnya gimana kalau mau share? Lana, Answer Garden nggak harus bikin akun. Trisider bisa pakai akun, bisa enggak. Brainstorming for discussion text. Oke. Jadi sebelum baca teks, diajak brainstorming dulu. Bisa sesudah dari tadi kan pakai Answer Garden, terus pindah ke Trisider. Kalau Answer Garden levelnya masih words, di Trisider mereka levelnya bisa sentences. Nah, nanti saya kasih tahu caranya setelah pesan-pesan berikut. Pak Yona kemarin ikut di
Mana tuh Al-Ittihad? Oke, sudah ada beberapa ide. Sekarang saya akan tunjukkan caranya. Banyak yang tanya harus punya akun atau enggak. Basically bisa nggak punya akun. Tapi nanti ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya kalau nggak pakai akun, yang ngerjainnya cepet. Ya. Kita ke Tricider. Saya tunjukkan originalnya kayak apa sih. Very easy. You don't need to create an account. Terus saya kasih questions yang debatable apa ya? Oke. Semester depan kita kembali belajar secara daring. Setuju atau tidak? Itu ya. Lalu klik go. Ini setengah menit jadi. Bapak Ibu nggak harus pakai akun. Nggak harus bikin akun. Nah, ini aslinya Tricider. Jadi kita posting pertanyaan, lalu siswanya bisa add idea sendiri. Gitu. Siswanya bisa add idea di sini. Kalau di sini kan saya yang nambahin nih. Itu inovasinya saya. Bisa add idea. Misalnya siswanya nulis belajar daring lebih menyenangkan. Misalnya yang jawab FD, safe. Anggap siswa. Siswa yang kedua bilang tatap muka dong. Kami kangen teman-teman. Say. Ini si Dewi yang jawab. Gitu. Nah, dari postingan Dewi dan FD, teman lainnya boleh add argument, teman lainnya juga boleh add ideas. Gitu. Kita belajar yang ini dulu. Nanti kalau yang mau add gambar, tinggal dari add idea ini, yang ditulis bukan kata-kata, tapi add image. Gitu. Nanti eksplorasi sendiri. Sekarang Bapak Ibu, silakan belajar dulu yang simpelnya. Word base. Yuk, saya kasih linknya ya. Ups. Thank you Mbak Dia. Memahami fungsi, saya kasih pernyataan. Oke. Oke, great. Menarik itu contohnya. Nah, Bapak Ibu bisa ke Tricider, tidak harus bikin account. Gratis Bu Fania. Habis ke Tricider, tinggal kasih pertanyaannya. Oke. Klik go, langsung jadi. Bentar ya. Saya stop sharing dulu karena ada yang coret-coret. Kalau sudah berhasil bikin Tricider, boleh di-share di chat ya. Berhasil tidak? Oh, Pak atau Ibu Nur nih, kayak Ibu Nur Hadijah sudah berhasil. Asik. Mari kita coba. Kalau makan bubur diaduk atau tidak? Oke. Tim bubur diaduk atau bukan? What do you think of this presentation? Pros and cons. Thank you, Bu Eka. Bu Eka sih udah hatam pakai Tricider. Yang lain? Ada yang sudah berhasil kah? Nah, Bu Iin, where are you? Apakah kamu suka berenang? Suka atau tidak?
makanan yang sering ada pada waktu Lebaran, ketupat atau lontong, gitu ya. Kalau ibu saya suka tanya, mau ketupat atau lontong? Semester depan pembelajaran daring, yes, no. Oke. Nah, kalau sudah bisa sampai di sini, lagi-lagi tugas Bapak Ibu nih untuk dilihat. Ini dicoba dulu, nanti dilihat punya potensi apa ya tools ini. Tuh, karena kalau tadi saya kasih contohnya udah yang advance gitu ya. Tapi si tools ini sebetulnya sesederhana ini. Jadi cuma ada pertanyaan, ideas, pros and cons, and votes. Tinggal Bapak Ibu nih mau ini si idenya mau siswanya yang ngisi atau gurunya yang ngisi, gitu ya. Ideas ini kan nanti bisa misalnya pakai video. Cari link dari YouTube, pasang di situ, terus siswanya bisa suruh summarizing. Waktunya kurang 15 menit. 15 menit lagi berarti ya, Bu ya. Oke. Apa ideasnya bisa dikasih gambar. Kalau mau pakai gambar tinggal klik sini, add image. Sebentar, saya punya image apa ya? Misalnya saya add image ini, open, save. Oh, harus diisi. Describe this picture. Oh iya, nah, dan seterusnya, gitu ya. Jadi bisa ada gambar, lalu siswanya ngisinya sebelah sini pros and cons-nya. Tapi bisa juga gambarnya siswa yang cari sendiri, nanti kelompok lain mengisi pros and cons. Jadi aktivitasnya bisa banyak banget, gitu ya. Bisa bagaimana cara Bapak Ibu membuat interactivity dan kolaboratif activity menggunakan satu tool saja, Trisided. Nah, itu perlu pemikiran, perlu coba-coba, perlu main-main gitu. Kayaknya udah banyak yang bisa ya. Terima kasih. Nah, saya stop dulu sharing. Nanti kalau Bapak Ibu lupa, linknya ada di sini, ada di slide saya. Bisa dipakai setelah storytelling and read aloud, bisa ngomongin tentang karakter baik, karakter yang protagonis, antagonis gitu ya. Bisa dipakai penelitian kuantitatif yang jawabnya cuma ya tidak. Bisa sih, malah lebih enak dipakai kualitatif, jawabnya bisa panjang gitu. Kalau kuantitatif pakai Google Form aja gitu ya. Ini teaching ideas-nya sudah. Nah, Bapak Ibu, ini kalau nanti lupa, sudah ada tutorialnya cara pakai Trisided, cara pakai Answer Garden. Ini saya tadi lewat yang Wheel of Names, tapi nanti bisa dilihat cara pakai Wheel of Names juga. Last part, karena sudah tinggal dikit lagi, ini cuma 5 tips yang kita perlu yang kita perlu pikirkan sebelum kita menggunakan teknologi. Kalau tadi yang saya sebut-sebut berulang-ulang adalah kalau lihat teknologi, dapat teknologi baru, pikirkan variasi penggunaan teknologinya. Bukan habis pakai Trisided satu kali, terus, aduh besok pakai tools apa lagi ya? Besok pakai tools apa lagi? Pakai satu, tapi cara memakainya yang berulang-ulang. Di situ Bapak Ibu bisa mengerahkan kemampuan mendesain pembelajaran. Ya. Ini beberapa tips lagi. Yang pertama, ketika memilih alat teknologi, Bapak Ibu perlu memikirkan outcome-nya, luarannya, saya ingin siswa saya bisa apa. Gitu. Jadi bukan cuma karena, oh keren nih pakai teknologi ini, pakai Trisided keren, pakai Answer Garden keren. No, tapi saya ingin siswa saya bisa apa. Itu akan mempermudah Bapak Ibu ketika memilih kegiatan pembelajaran. Terus, kalau lihat ada satu teknologi, ini bisa buat kolaborasi atau enggak ya? Karena akan sangat baik kalau teknologi itu dimanfaatkan untuk students collaboration. Jadinya student centered learning-nya dapat gitu ya. Karena ada juga alat teknologi yang dipelajarinya tuh sulit banget. Misalnya video editing tools gitu. Itu belajarnya susah banget.
tapi dia nggak bisa buat kolaborasi kalau si gurunya yang bikin gitu ya. Gurunya bikin video pembelajaran, jadi YouTuber, mengerjakan videonya bisa lama, tapi siswanya cuma nonton doang, nggak kolaborasi. Kecuali kalau siswanya yang diminta untuk bikin video. That's another story. Yang ketiga, does it allow students to do something more than they could do without it? Nah, ini tadi pakai teknologi atau enggak nih gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai Google Slides gitu untuk siswanya menulis essay, let's say. Tapi nulis essay-nya sendiri. Iya, pakai kertas juga bisa. Tapi pakai Google Slide untuk kolaboratif writing, menulis essay, lalu mereka bisa saling memberi feedback, pakai voice, pakai mode. Nah, itu baru students do something more than they could do without it. Yang keempat, does it offer advantages over similar product you are already using? Jadi misalnya kelas virtual class, ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Classy, ada Moodle, ada macam-macam. Kalau sudah pakai satu aja, jangan saya pakai Moodle sama pakai Google Classroom misalnya. Itu kan similar product. You better use one tools rather than using too many. Jadi jangan pakainya terlalu banyak. Yang kelima, what can students create with these tools? Ini penting. Di akhir pembelajaran, siswanya tuh perlu create sesuatu. Jadi Bapak Ibu perlu memikirkan alat teknologi yang bisa membuat siswanya menciptakan sesuatu. Nah, hari ini saya nggak ngajarin itu sih. Google Slide bisa ya, bisa jadi komik. Tadi Bu Winda juga udah punya ide tuh bikin komik. Google Slide bisa untuk create sesuatu. Nah, ini sebetulnya mau di-save nanti. Yang pasti, use technology as a meaningful learning tool, not just because they are shiny and cool. Jadi pakai teknologi jangan cuma karena keren doang gitu. Harus bermakna buat pembelajaran siswanya. Kayaknya sudah begitu saja. Ini nanti saya akan share di chat link ke slide saya hari ini. Kalau mau kontak, di situ ada kontaknya. Dan saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Iya.